Bab 111, Nyala Api di Tengah Frost, Palu Kaisar Surgawi Breaking the Star Barrier dan Absolute Defense Barrier satu demi satu telah benar-benar mengungkap taktik dan strategi pertempuran Akademi Nasional Star Luo, dan kemudian mengubah seluruh situasi. Dai Yueheng berjalan mendekati Huo Yuhao dan Wang Dongdan, tenggelam dalam pikiran, membungkuk untuk mendukung mereka berdua. Saat itu, sepasang tangan melintas di depannya, dan wajah Bei Bei muncul di depan mata Dai Yueheng dengan senyum. Biarkan aku melakukannya, senior. Dai Yueheng tertegun sejenak. Dia langsung pulih dari keadaan pikirannya yang agak padat dan setuju saat dia mengambil langkah mundur. Berikan dia padaku. Sepasang tangan panas membakar mengulurkan tangan dan merebut Huo Yuhao dari tangan Bei Bei saat dia membantunya berdiri. Huo Yuhao dijepit di bawah ketiaknya saat mereka melompat dari panggung kompetisi dengan segera menghilang dari mata semua orang. Sudut tangan Sue Sanshi, yang berdiri di sebelah Bei Bei, mulut sedikit bergerak ketika dia menghela nafas dan berkata, "Aku merasa sedih untuknya. Namun, saya juga harus berterima kasih padanya. Xiao Tao belum mencari saya bahkan sekali sejak dia tiba. Akademi Shrek telah mengalahkan Akademi Nasional Bintang Luo di babak pertempuran kelompok pertama semifinal." The Heaven Window Luo, suara acuh tak acuh dan dingin terdengar ketika dia mengumumkan hasil pertempuran. Di pihak Akademi Shrek, Dai Yueheng dan Bei Bei menderita berbagai tingkat cedera. Adapun Huo Yuhao dan Wang Dong, mereka bisa dikatakan kelelahan karena bersaing, karena budidaya mereka terlalu rendah. Ma Xiao Tao harus menanggung serangan balasan beracun dari menyalurkan api jahatnya, dan hanya berhasil menekan api jahat dengan bantuan Ling Luoshan. Namun, dia membutuhkan ultimate Ace Huo Yuhao untuk sepenuhnya pulih, itulah sebabnya dia menyambarnya. Namun, situasi Akademi Nasional Star Luo juga tidak terlalu bagus. Putri Jiu Jiu terluka, dan Huang Heiyun, guru jiwa tipe serangan garis depan mereka, telah menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa dan mengalami luka dalam yang parah. Dia kemungkinan besar tidak akan bisa bertarung lagi untuk waktu yang lama. Dugu Sangshan, master jiwa tipe penyerangan lainnya, serta Windfire Duo, telah sangat terluka oleh serangan menusuk yang dilepaskan Ma Xiao Tao ketika dia memicu Evil Phoenix-nya. Jika bukan karena intervensi Heaven Window Luo yang tepat waktu, mereka bertiga akan binasa di bawah panasnya api Phoenix-nya. Penguasa jiwa Gigan Eagle bahkan lebih buruk untuk dipakai, karena sayapnya, yang sangat diandalkan, telah terkoyak. Sayapnya yang rusak parah berarti bahwa asalnya sebagai guru jiwa juga terluka. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tidak satu pun dari 7 anggota tim utama Akademi Bintang Luo akan dapat melanjutkan pertandingan eliminasi tunggal besok pada kondisi puncak mereka. Lebih jauh lagi, mereka sudah kalah di babak pertama, sehingga mereka harus mengalahkan Shrek Academy di babak eliminasi tunggal dan putaran 2-3 jika mereka ingin membalikkan keadaan. Bagaimana Yuhao dan Wang Dong melakukan itu, Guru Wang? Dai Yueheng bersemangat memeriksa Wang Yan saat dia melangkah keluar dari panggung kompetisi. Wang Yan meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak melihat situasi di atas panggung. Bagaimana saya tahu?" Ling Luoshan memikirkannya, lalu bergumam, "Itu kemungkinan besar keterampilan fusi jiwa bela diri." Jalan emas mereka tampaknya menangkal penghalang Putri Jiu Jiu. Setelah itu, mereka menggunakan keterampilan jiwa gabungan lainnya. Keterampilan jiwa itu unik, dan berisi aura menakutkan dari kekuatan dan keagungan, saya bahkan tidak bisa mulai menggambarkan kekuatan di balik serangan itu. Namun, saya tahu bahwa merekalah yang menerobos penghalang cahaya yang melemah. Mungkinkah mereka berdua memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri kedua? Petik 2. Wang Yan menatap Ling Luoshan dalam-dalam saat dia merendahkan suaranya dan berkata, "Kita tidak akan membahas ini lebih jauh. Mari kita kembali." Dai Yueheng mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kita tidak akan menonton pertempuran epik antara Akademi Kekaisaran Mendalam dan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial?" Wang Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak bisakah kamu tahu dari kompetisi hari ini? Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial tidak akan pernah menggunakan taktik yang mereka miliki secara khusus untuk kita sebelum mereka benar-benar menghadap kita di atas panggung. Mengamati mereka hanya akan membuang-buang waktu. Kita mungkin juga bergegas kembali dan memulihkan diri. Meskipun kita mungkin tidak akan menerima banyak perlawanan dari Akademi Nasional Star Luo di babak eliminasi tunggal, kita tidak bisa terlalu ceroboh.
Memang benar bahwa keterampilan jiwa yang digunakan Huo Yuhao dan Wang Dong untuk mengatasi Star Barrier adalah keterampilan fusi jiwa bela diri baru yang telah mereka coba. Untuk lebih akurat, itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri kedua mereka. Kemampuan gabungan mereka hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat seiring kultivasi mereka meningkat. Ini terutama benar mengenai kompatibilitas mereka saat menggunakan kekuatan Hao Dong mereka. Ini berarti bahwa konsumsi energi mereka ketika menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka akan jauh lebih rendah dari biasanya. Pada saat yang sama, sejak Huo Yuhao menyatu dengan Life Gold, daya tahan fisiknya telah sangat meningkat, yang telah menjadi bagian terpenting dari kemampuan mereka untuk menggunakan dua keterampilan fusi jiwa bela diri secara berturut-turut. Huo Yuhao tidak akan pernah bereksperimen dengan mengaktifkan dua keterampilan fusi jiwa bela diri secara berturut-turut seandainya Electrolux tidak memberitahu dia bahwa dia bisa melakukannya. Ini karena kegagalan berarti kematiannya. Melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri berarti bahwa dua individu jiwa bela diri dan kekuatan jiwa secara bersama-sama menyatu, dan pada gilirannya melepaskan jenis keterampilan jiwa yang berbeda. Namun, selalu ada satu orang yang mengarahkan cara ini dirilis. Tidak ada pertanyaan bahwa Huo Yuhao adalah direktur utama Jalan Emas dan keterampilan jiwa kedua, sehingga wajar jika ia harus menanggung lebih banyak. Ketika dia mendapatkan tulang Ice Jade Empress Scorpion, bertahan di Golden Rod tidak lagi terbukti banyak masalah. Mengingat fusi dengan Life Gold, dan di samping peningkatan dalam kultivasi, menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri kedua tepat setelah yang pertama telah menjadi batas dia dan Wang Dong saat ini. Wang Dong jatuh pingsan karena Huo Yuhao telah mengekstraksi semua kekuatan jiwa Wang Dong sementara didorong ke batas kekuatan jiwanya sendiri. Keterampilan fusi jiwa bela diri kedua mereka adalah produk dari menggabungkan dua jiwa bela diri mereka yang kuat lainnya, Ice Jade Empress Scorpion dan Clear Sky Hammer. Roh Mata adalah direktur utama dalam perpaduan antara Mata Roh dan Dewi Kupu-Kupu Radiant, yang berarti bahwa itu adalah perpaduan antara kekuatan spiritual dan kekuatan cahaya selain kekuatan perkasa Purple Demon Eyes, dengan kekuatan Hao Dong mereka sebagai sumber aktivasi. Relatif, Jalan Emas adalah keterampilan fusi jiwa bela diri yang kuat yang condong ke arah kontrol daripada kemampuan destruktif. Bagaimana dengan dua jiwa bela diri mereka yang kuat, Es Batu Empress Scorpion dan Clear Sky Hammer? Tidak ada pertanyaan bahwa kedua entitas adalah puncak dari pelanggaran dan kemampuan destruktif. Salah satunya adalah jiwa bela diri Ultimate, dan dikenal sebagai salah satu dari Three Heavenly Kings dari Extreme North. Yang lain memiliki reputasi sebagai jiwa bela diri tipe penyerangan yang paling menakutkan. Penggabungan mereka hanya bisa berarti satu hal, kehancuran. Keterampilan fusi jiwa bela diri kedua Wang Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki nama yang sesuai dengan Golden Rod. Blaze di tengah Frost, Hammer Kaisar Surgawi. The Ice Empress, sebagai jiwa bela diri Ice Ultimate, menjadi kekuatan pengendali utama saat penghancuran elemental Ice Ultimate menyatu tanpa celah dengan kekuatan bencana murni Clear Sky Hammer. Hasilnya adalah ilusi sosok matang Huo Yuhao saat merobek ruang dengan serangan yang menakutkan. Kekuatan dahsyat yang dihasilkan dalam satu contoh itu sudah jauh lebih besar dari kekuatan gabungan mereka menggunakan kekuatan Hao Dong mereka. Mungkin itu karena tingkat kompatibilitas jiwa bela diri mereka sangat tinggi, tetapi tingkat keberhasilan mereka selama percobaan mereka dengan keterampilan fusi jiwa bela diri dalam beberapa hari terakhir begitu tinggi sehingga bahkan mereka tidak dapat mempercayainya. Secara teori, dua tuan jiwa dengan jiwa bela diri kembar harus bisa melepaskan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri yang perkasa. Bahkan, mereka sudah mencapai kesuksesan yang menggemparkan dengan 3 lainnya selain Golden Rod. Ini adalah alasan paling penting bahwa Wang Yan telah bersedia untuk mengirim mereka berdua keluar di babak pertempuran kelompok semifinal. Jika tidak, kekuatan gabungan mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan kekuatan Hekaitu dan Jiang Nanan tanpa kemampuan khusus. Hasilnya membuktikan bahwa keputusan Wang Yan benar, Huo Yuhao dan dua keterampilan fusi jiwa bela diri Wang Dong yang kuat telah menjadi bagian penting di Akademi Shrek secara paksa membalikkan keadaan. Meskipun kekuatan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao telah sangat lemah, dia menjadi percikan Akademi Shrek sekali lagi dalam pertempuran ini. Namun, Huo Yuhao saat ini dalam kesulitan, karena Ma Xiaotao menyeretnya kembali ke Grand Imperial Star Hotel. Ma Xiaotao bergegas masuk ke kamarnya seperti embusan angin, lalu membanting pintu hingga tertutup dengan keras dan menguncinya. Tubuhnya seperti tumpukan batu bara yang terbakar pada saat ini,
sementara kulitnya ditutupi lapisan merah muda menggoda karena efek buruk api jahat di dalam tubuhnya. Warna merah kusam di matanya telah menumbuhkan shader yang lebih gelap, dan rambut merahnya yang mengalir begitu cerah sehingga tampak meneteskan darah. Dia mengguncang Huo Yuhao dengan sekuat tenaga dan berseru dengan suara serak dan bergetar, "Bangun, kau tidak bisa tidur sekarang." Huo Yuhao telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa, dan tubuhnya telah mengalami pukulan terlalu besar dari keterampilan fusi jiwa bela dirinya. Dia tidak sadarkan diri sejak pertandingan. Karena itu, hanya mengguncangnya beberapa kali tidak akan membangunkannya, tetapi situasi Ma Xiaotao sangat mengerikan pada saat ini. Dia dengan paksa menekan api jahat di dalam tubuhnya dengan bantuan Ultimate Ace Huo Yuhao terakhir kali, dan ini telah mengubah sikapnya terhadap pertempuran, karena dia merasa seolah-olah dia bisa membiarkan dirinya pergi. Dia mulai mengembangkan perubahan dalam pola pikir, seolah-olah dia melupakan rasa sakit begitu bekas luka sembuh. Ini bahkan lebih karena Huo Yuhao berada di sisinya. Bahkan, dia mulai tidak terlalu waspada tentang mengendalikan api jahat di dalam tubuhnya. Baru-baru ini, dia merasakan api jahat di dalam tubuhnya mulai bergerak lagi, tetapi dia tidak buru-buru meminta bantuan Huo Yuhao dalam menekannya. Dia bermaksud meminta bantuannya setelah mereka menyelesaikan sisa kompetisi. Dia telah memicu api jahat di dalam tubuhnya atas kemauannya sendiri dalam kompetisi hari ini. Ini telah menyebabkan nyala api Phoenix-nya mencapai tingkat yang membatu yang dia tidak lagi bisa kendalikan, bahkan jika dia ingin menekannya dalam situasi tertentu. Meskipun elemen es Ling Luoshen sangat kuat, kesenjangan dalam budidaya mereka terlalu besar. Elemen es normalnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan api Phoenix jahat Ma Xiaotao. Ini pada gilirannya menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan api jahat di dalam tubuhnya ketika dia kembali ke hotel. Untungnya baginya, tubuh Huo Yuhao sedingin es, dan tubuhnya juga berisi tulang-tulang permaisuri es. Ma Xiaotao masih bisa mempertahankan jejak rasionalitasnya dengan memeluknya dengan sangat erat. Namun, dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa puncak di dadanya saat ini sedang tertekan karena dia meremas tubuh mereka erat. Apa sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Orang ini tidak akan bangun. Ma Xiaotao menggenggam tubuh Huo Yuhao dengan tidak sabar saat api jahat melonjak secara berkala di dalam tubuhnya. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa dia akan kehilangan kendali sepenuhnya. Hotel ini berada di dalam distrik yang ramai, dan dia takut akan nyawa yang akan hilang begitu dia mengamuk. Saat Ma Xiaotao memegang Huo Yuhao sekencang mungkin, dia melesat ke kamar mandi. Dia segera menyalakan shower, lalu menjatuhkan Huo Yuhao dan dirinya sendiri di bawah air dingin. Meskipun airnya dingin, airnya mulai mendesis seperti arang terbakar yang disiram dengan air begitu bertemu dengan tubuhnya yang panas. Uap yang kental dan padat langsung meresap ke seluruh kamar mandi, menutupinya dengan lapisan buram. Ma Xiaotao merasakan gelombang kenyamanan melalui tubuhnya begitu dia merendam dirinya di dalam air dingin. Dia menghela nafas lega, kemudian menggertakkan giginya dan mulai secara bertahap menyuntikkan kekuatan jiwanya ke tubuh Huo Yuhao. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Keadaan pikiran setengah linglung dan tidak stabilnya membuatnya irasional, dan membuatnya melupakan situasi Huo Yuhao saat ini. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, api jahat yang mendidih histeris masuk ke dalam tubuh Huo Yuhao dan segera mulai menimbulkan kekacauan. Jika ini adalah Huo Yuhao sebelum dia menyerap life gold, hanya ini saja sudah cukup untuk menyebabkan dia terluka parah. Namun, lorong-lorongnya mampu bertahan lebih dari sebelumnya. Meskipun seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat di bawah rangsangan yang ganas ini, lorong-lorongnya masih berhasil memaksa aliran kecil api jahat yang mengalir ke tubuhnya. Huo Yuhao akhirnya datang dari keadaan tidak sadar karena ini. Dua tangan dengan erat melingkari tubuhnya adalah hal pertama yang dia rasakan, di samping dua puncak yang sangat lembut dan kenyal yang menempel di dadanya. Apa yang terjadi? Huo Yuhao tertegun sejenak, lalu merasakan gelombang api jahat yang tak terkendali melonjak ke seluruh tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak tahu hasil dari kompetisi setelah dia pingsan, dia akrab dengan api jahat, itu pernah menyebabkan dia menderita sakit yang tak terbayangkan. Dia tahu apa yang sedang terjadi segera. Terlepas dari bagaimana pertempuran itu berakhir, api jahat Ma Xiaotao telah kambuh dan berada di luar kendalinya. Uap tebal mengaburkan visinya, tapi dia bisa dengan jelas mendengar napas keras Ma Xiaotao. Selain fakta bahwa mereka berdua sangat dekat, tubuh muda Huo Yuhao juga mulai merasa agak aneh meskipun rasa sakit yang dia rasakan dari penyiksaan api iblis. "Xiaotao, biarkan aku ambil botol susu itu."
Huo Yuhao berjuang untuk mengatakan. Huo Yuhao tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya ketika Ma Xiaotao mulai menyuntikkan api jahat ke dalam. Namun, tulang jiwa Ice Empress masih ada di sana, dan bereaksi segera dengan melepaskan aura es tertinggi untuk menahan api jahat. Dingin yang ekstrim langsung membuat Ma Xiaotao merasa seperti baru saja mengalami hujan setelah beberapa tahun mengalami angin kencang. Saat dia menghela nafas lega, dia mendengar suara Huo Yuhao. Mempertimbangkan keadaan mereka dan keadaan pikirannya yang tidak stabil saat ini, dia segera salah mengerti niatnya. Kau bajingan kecil, Anda masih ingin mengambil keuntungan dari saya pada saat seperti ini. Ma Xiaotao sangat marah, dan segera berusaha mendorong Huo Yuhao ke samping. Namun, saat tubuhnya berhenti menyentuh Huo Yuhao, api jahat di tubuhnya mulai mengamuk sekali lagi. Dia mengerang, lalu memeluk Huo Yuhao sekencang yang dia bisa sekali lagi. Huo Yuhao sekali lagi mengalami proses dua gumpalan daging lunak yang menyimpang dari tubuhnya dan kemudian dengan paksa didorong kembali ke sana. Pertemuan itu terasa ajaib, tetapi sensasi menyiksa api jahat yang mengalir ke dalam tubuhnya membuatnya mendengkur kesakitan. Dia secara tidak sadar mengulurkan tangan untuk mendorong Ma Xiaotao menjauh. Huo Yuhao tidak sependek itu lagi, tapi dia masih sedikit lebih pendek dari Ma Xiaotao. Dia terjebak dalam cengkeraman besi Ma Xiaotao, bahkan dengan tangannya yang terperangkap, yang berarti dia tidak dapat mengangkatnya sama sekali. Ketika dia mengulurkan tangan, dia secara alami menempelkannya di pinggang Ma Xiaotao. Karena kekuatan momentum ke depan Ma Xiaotao, Huo Yuhao merasakan kakinya tergelincir di bawahnya, dan dia segera tersandung ke belakang, akibatnya tangannya turun, dan akhirnya dia meraih perusahaan Ma Xiaotao dan pipi pantatnya yang tebal. Pertama-tama Huo Yuhao merasakan sesuatu yang bulat di tangannya, lalu panas yang menyengat, dan akhirnya apa yang dipegangnya seperti spons. Api jahat di tubuh Ma Xiaotao telah meresap ke dalam nadinya, sehingga dia 10 kali lebih sensitif dari biasanya meskipun tubuhnya panas terik. Dia berisiko kehilangan kendali dalam situasi saat ini, namun dia juga berada di posisi yang paling kuat. Perasaannya yang tinggi digunakan terhadap lawan-lawannya di waktu normal, jadi mudah untuk membayangkan bagaimana perasaannya sekarang karena dia menggunakannya pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dan uletnya dia tetap saja seorang wanita yang belum menikah. Meskipun Huo Yuhao masih muda, dia jelas tidak terlihat seperti baru berusia 12 tahun. Ma Xiaotao mendengus dari genggamannya, dan tanpa sadar memeluknya lebih erat, api jahat yang awalnya dia coba kendalikan dengan segera mengalir ke Huo Yuhao dengan lebih ganas. Gelombang panas yang mirip dengan letusan gunung berapi menyerang tubuhnya dari seluruh penjuru sebelum dia bisa menikmati kegembiraan dari apa yang dia raih. Aliran panas yang tiba-tiba ini membuat Huo Yuhao merasa seluruh tubuhnya mencair. Karena tubuhnya masih lemah, dia dikirim ke linglung. Tangannya secara alami tidak melepaskan ketika ini terjadi, sebaliknya, meremas lebih kencang, dan jari-jarinya merosot ke dalam daging spons pantatnya. Keduanya kemudian mempertahankan posisi yang meragukan ini. Air dingin terus-menerus disemprotkan ke bawah, tetapi dengan cepat dikurangi menjadi uap. Seluruh kamar mandi sekarang menyerupai kapal uap raksasa. Pakaian Huo Yuhao menjadi basah kuyup dalam sekejap, dan dia merasa seperti akan dimasak hidup-hidup. Kekuatan Ultimate Ice-nya secara bertahap akan menampakkan dirinya pada saat-saat seperti ini, dan Ultimate Ice secara alami membalas tekanan bahwa Huo Yuhao menahan diri dari energi tipe api. The Ice Jade Empress Scorpion juga membalas ketika Huo Yuhao menghadapi gelombang kejut ini dari seluruh tubuhnya. Tentu saja, bahkan jika dia tidak memiliki entitas yang kuat seperti permaisuri es, Huo Yuhao masih tidak akan luluh begitu saja dari ini. Udara dingin dengan cepat menyebar dari tulang Ice Empress dan melindungi organ internalnya. Api jahat itu kuat, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali dihilangkan, karena musuhnya adalah Ultimate Ice. Lautan spiritual Huo Yuhao telah berkembang pesat sejak dia menelan emas kehidupan. Tidak hanya kekuatan rohaninya ditingkatkan, tetapi kontrolnya terhadap tubuhnya sendiri juga menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik Ice Empress, Skydream Ichewom, atau Electrolux bisa dengan mudah mengambil alih tubuhnya lagi. Namun, permaisuri es masih bisa mengendalikan kekuatan yang telah disegel di dalam tubuh Huo Yuhao. Jika api iblis membakar yang menyerbu tubuh Huo Yuhao mencapai hatinya, Huo Yuhao akan dilakukan untuk bagaimana Ice Empress bisa duduk dan menonton ini terbuka. Saat dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia mengangkat sudut segelnya,
menyebabkan tato Ice Jade Scorpion di punggung Huo Yuhao tampak berkilauan. Sebuah aura es langsung mengalir melalui tubuhnya dan dengan paksa mengusir api Phoenix Ma yang panas dan padat. Permaisuri es tidak akan berani mencoba sesuatu seperti ini terakhir kali, karena lorong-lorong Huo Yuhao tidak hanya menderita dipanggang di bawah gelombang api jahat Ma Xiaotao, tetapi sekarang harus mempertahankan lagi hembusan udara yang sangat dingin. Mungkin saja tubuh Huo Yuhao akan langsung hancur di tempat. Namun, itu berbeda sekarang, karena Electrolux tidak lagi hanya jejak akal ilahi sekarang bahwa Yuhao telah menyerap Life Gold. Mutiara kehidupan yang tersembunyi di dalam laut rohaninya mulai bersinar dengan volume energi kehidupan yang padat pada saat yang sama ketika permaisuri es bergerak, dan dilepaskan bersamaan dengan energi yang telah dilepaskan oleh permaisuri es. Dengan cara ini, lorong Huo Yuhao akan memiliki sejumlah besar energi kehidupan dan makanan, pada gilirannya membuat mereka jauh lebih sulit untuk dipecah. Tubuhnya disempurnakan oleh benturan es dan api lagi. Seluruh proses sebenarnya cukup cepat, tetapi Huo Yuhao sudah melalui kasus ekstrim dari kesusahan kembar es dan api. Tubuhnya menggigil dari kepala hingga ujung kaki karena hawa dingin, dan dia merasa seperti dia telah berubah menjadi kristal air begitu hawa panas surut dan seluruh tubuhnya membeku. Seluruh tubuhnya terasa seolah menjadi transparan. Ma Xiaotao merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda, dia merasa telah menemukan jalan untuk melampiaskan api jahat yang tersangkut di dalam tubuhnya, dan segera menyalurkan api jahatnya ke arahnya dengan kecepatan kilat. Proses ini membuatnya merasa sangat santai dan nyaman. Namun, tepat pada saat itu, tangan Huo Yuhao, yang masih menggenggam pantatnya, berubah dingin, dan dua aliran energi yang sangat dingin mengalir melalui pinggulnya dan masuk ke tubuhnya. Sensasi ini sangat aneh. Dia tidak memiliki sejumlah besar energi kehidupan yang melindungi lorong-lorongnya seperti yang dilakukan Huo Yuhao, tetapi penanamannya cukup sehingga lorong-lorongnya cukup tangguh untuk menahan dingin yang menyengat. Api jahat dari sebelumnya telah menjentikkan hati nuraninya terus-menerus, dan dia memiliki reaksi instan dan jelas ketika Huo Yuhao meraih pipi pantatnya. Pinggulnya juga terbakar beberapa saat yang lalu, tetapi ketika es itu berubah menjadi sedingin es berikutnya, kombinasi panas dan dingin menyebabkan sensasi yang tak dapat dijelaskan mengalir ke seluruh tubuh Ma Xiaotao. Ma Xiaotao mulai bergetar dengan penuh semangat. Meskipun dia sudah menemukan jalan untuk melepaskan api jahat di dalam tubuhnya, dia tidak melepaskan tubuh Huo Yuhao, malah memeluknya lebih erat. Suara terengah-engah yang dia buat menjadi lebih kuat saat dia berjuang untuk membebaskan diri dari tangan Huo Yuhao dengan mengguncang pantatnya. Namun, pada saat itu, seorang individu yang ganas seperti dia tiba-tiba merasa seperti dia tidak memiliki 1 ons kekuatan di tubuhnya. Pinggulnya mulai meliuk sementara konflik yang terus-menerus antara sensasi dingin dan panas yang hebat di dalam tubuhnya menyebabkan dia memasuki keadaan kejang yang tak henti-hentinya. Mengapa saya berurusan dengan api iblis seperti ini? Ma Xiaotao berpikir dalam hati di antara kejang-kejang. Segera setelah itu, dia menggigit bahu Huo Yuhao saat kejang-kejang tubuhnya semakin kuat. Wajahnya memerah ketika benturan es dan api di dalam tubuhnya yang menyerupai nirwana akhirnya membuatnya melepaskan semua perlindungannya, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya sendiri. Untungnya, Huo Yuhao masih linglung, dan kesengsaraan es dan api yang baru saja dia alami telah memengaruhi seluruh tubuhnya dari atas ke bawah. Organ dan lorongnya berubah sebagai mekanisme pertahanan, dan kekuatan jiwanya telah dengan cepat diisi kembali setelah permaisuri es mengangkat segelnya. Rasanya seluruh tubuhnya telah memasuki keadaan meditasi yang khusus. Mereka berdua mempertahankan posisi pelukan mereka yang aneh sementara mereka berdiri di dalam kamar mandi. Kedua pikiran mereka perlahan menjadi lebih kabur. Kabut tebal yang beruap di dalam kamar mandi berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya menyebar keluar ketika lapisan kabut es dan jejak es mulai muncul di sekitar mereka. Kamar mandi itu sangat tenang, dengan satu-satunya hal yang mengganggu kedamaian adalah cahaya samar yang memancar dari tato Ice Jade Empress Scorpion di punggung Huo Yuhao. Tak satu pun dari mereka yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ma Xiaotao adalah orang pertama yang perlahan-lahan datang dari keadaan tidur nyenyaknya. Ketika dia sadar kembali, hal pertama yang dia rasakan adalah dinginnya es. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan dia menggigil tak terkendali. Gerakan mungilnya ini kecil, tapi suara retak kecil yang tak terbatas terdengar. Dia berseru kaget ketika dia melihat sepotong demi sepotong es pecah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Es itu bukan satu-satunya yang hancur berkeping-keping. Pakaiannya,
yang telah dipanggang dan dibekukan pada gilirannya dan karenanya menjadi sangat rapuh, terpisah di jahitannya juga. Ma Xiaotao tidak memiliki sehelai benang pun di tubuhnya pada saat semua es telah jatuh ke tanah. Ma Xiaotao tersentak pelan, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia merasa seolah-olah semua pembuluh darah di tubuhnya telah membeku, dan sirkulasi darahnya lambat tak tertahankan. Dia bahkan tidak bisa merasakan jejak api Phoenix-nya, apalagi api jahat. Rasanya seluruh tubuhnya telah pergi ke stasis, dan dia hanya patung yang terbuat dari es. Gerakan Ma Xiaotao mengejutkan Huo Yuhao. Seseorang yang bangun secara alami dan tidak sadar akan menggerakkan tubuhnya, dan lapisan es tipis di atas tubuh Huo Yuhao pecah dan melayang ke tanah juga. Dia berada dalam situasi yang sama dengan Ma Xiaotao, selain jembatan 24 Monlit di pinggangnya, setiap potongan kain di tubuhnya pecah dan jatuh ke tanah. Huo Yuhao berseru dengan cara yang sama sebelum dia segera menemukan bahwa dia hanya bisa melihat sepetak putih di depannya. Apa yang kamu menjerit tentang? Dan Anda berteriak lebih keras daripada saya, seolah-olah Anda baru saja kehilangan. Ma Xiaotao sangat marah. Huo Yuhao akhirnya melihat orang di depannya dengan jelas. Bagaimana orang menggambarkan pemandangan di depan matanya. Perkines yang ekstrim, montok, lembut, dan buah persik merah cerah yang halus, dan. Tutup matamu. Huo Yuhao pulih dengan segera, dan buru-buru menutupi bagian vitalnya dengan tangannya saat dia menutup matanya sekaligus. Namun, apa yang baru saja dilihatnya telah tercetak di benaknya yang dalam. Bahkan, dia merasa seolah-olah dia bisa melihat dengan lebih jelas dengan mata terpejam. Ma Xiaotao masih terengah-engah. Dia mulai merasakan sentuhan kehangatan saat aliran darahnya mulai lancar. Kekuatan fisiknya jauh lebih unggul daripada orang normal. Dia melafalkan teknik penanaman mental dalam benaknya dan api Phoenix di dalam tubuhnya secara bertahap terbangun. Ma Xiaotao menyadari, sangat terkejut, bahwa penindasan api jahat di tubuhnya jauh lebih lengkap daripada terakhir kali. Tampaknya ada mutiara hitam di dalam kekuatan jiwanya yang terletak di pusat wilayah kemaluannya. Selain itu, kekuatan jiwanya sendiri juga menjadi jauh lebih jelas dan lebih terang, dan tidak ada satupun sisa api jahat yang dapat ditemukan. Ultimate Ice sangat kuat. Ma Xiaotao akhirnya memahami betapa tidak pantas baginya untuk mencari bantuan Huo Yuhao untuk menekan api jahat, karena tubuh Huo Yuhao jelas kelelahan, dan dia telah overdraft energinya saat itu. Hei, kamu baik-baik saja? Ma Xiaotao bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja. Huo Yuhao memiliki perasaan seolah-olah dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata di matanya. Seorang anak laki-laki perawan muda seperti dia hanya penuh vitalitas dan keaktifan. Dia memiliki beberapa reaksi alam bawah sadar setelah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki, dan dia merasa seperti tangannya tidak dapat menutupi dirinya lagi. Yang bisa dia lakukan adalah menekuk tubuhnya dan mengarahkan pantatnya ke atas untuk menghindari mengekspos badannya sebanyak mungkin. Ma Xiaotao menghela nafas lega dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Anehnya, kamar mandi hanya mempertahankan keadaan tenang ini. Kekakuan dalam tubuh Ma Xiaotao berangsur-angsur menghilang setelah sirkulasi api Phoenix di tubuhnya, dan rasa lega dan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menjalari seluruh tubuhnya, memberikan kepuasan yang tak terlukiskan padanya. Ma Xiaotao benar-benar ingin mengerang keras untuk mengekspresikan kesenangannya, dan akan melakukannya jika Huo Yuhao tidak ada di sana. Mungkinkah itu karena api jahat telah sepenuhnya ditumpas? Ma Xiaotao tahu bahwa jawabannya tidak begitu sederhana. Ketika tubuhnya tidak lagi kaku, dia segera merasakan sesuatu yang lengket di antara kedua kakinya yang membuatnya sangat canggung dan tidak nyaman. Yang lebih mengganggunya lagi adalah kenyataan bahwa pahanya yang panjang dan kuat terasa sedikit lemah. Dia mengutuk pelan, dan warna kembali ke wajahnya yang cantik. Dia melirik Huo Yuhao dan dia memiliki pencerahan ketika dia menyaksikan perilakunya yang aneh. Dia segera mengangkat kakinya, menendangnya di dada dan mengirimnya jatuh keluar dari kamar mandi. Kenakan pakaianmu dan tunggu aku di luar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anda tidak diizinkan pergi. Tendangan Ma Xiaotao tampak berat dan keras, tetapi itu adalah kekuatan yang dimaksudkan untuk mendorongnya keluar, dan tidak melukainya. Huo Yuhao berguling sekali di dalam kamar mandi, berdiri dan berlari keluar seolah-olah dia baru saja menerima pengampunan ilahi. Dia buru-buru menutup pintu di belakangnya begitu dia keluar dari kamar mandi dan segera mulai terengah-engah. Penyiksaan, ini penyiksaan. Selain merasa seolah-olah dia disiksa, yang dia rasakan hanyalah kebingungan.
Berapa banyak pikiran yang mengganggu yang dapat ia miliki dalam benaknya di usia yang begitu muda. Namun, laki-laki dan perempuan berbeda, setelah semua, dan pasti ada rasa ingin tahu tentang lawan jenis. Tetap saja, melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat orang pasti akan menghasilkan rasa takut tertentu. Huo Yuhao dengan cepat mengenakan beberapa pakaian yang disimpannya di dalam jembatan 24 bulan, dan kemudian dia berdiri tepat di dalam kamar Ma Xiaotao merasa sangat gelisah. Dia benar-benar ingin melesat kembali ke kamarnya sendiri, tetapi bagaimana jika Ma Xiaotao tidak akan memaafkannya karena kabur begitu saja? Lebih jauh lagi, apa yang membuatnya semakin cemas dan jengkel adalah kenyataan bahwa dia baru saja mengingat kejadian di mana dia meraih pantat Xiaotao. Dia tidak hanya melihat mereka, dia telah menyentuh mereka. Apa itu tadi? Ma Xiaotao tidak gugup dan stres seperti Huo Yuhao. Dia menggunakan api Phoenix-nya untuk melelehkan es yang membekukan pipa air dan segera menyalakan keran shower. Air yang mengalir membilas kulitnya yang halus dan tanpa celah, dan sensasi yang menyegarkan ini langsung meningkatkan perasaan menyegarkan di dalam tubuhnya. Dia sudah berusia 19 tahun, dan dia jauh lebih dewasa daripada Huo Yuhao dalam hal pikiran dan tubuh. Meskipun dia masih malu dengan apa yang baru saja terjadi, pikiran dan perasaannya saat ini sangat berbeda dari dirinya. Ma Xiaotao mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya yang panas ketika dia mengingat kembali pengalamannya yang berulang tentang kesengsaraan es dan api, dan perasaan kedatangannya di puncak kebahagiaan. Dasar bajingan kecil, mungkinkah ini merupakan upaya balas dendam? Dia segera mengingat dilema dan kesulitan Huo Yuhao di dalam Danau Lautan Dewa, kecuali, inilah kali ini. Apapun masalahnya, aku masih harus berterima kasih padanya. Ma Xiaotao tersentak sekali lagi saat dia memeriksa api jahat di daerah kemaluannya. Dia memikirkan kepanikan dan kebingungan Huo Yuhao dan dia perlahan-lahan menarik senyum di wajahnya saat dia mengetuk dahinya. Apa itu tadi? Satu episode bisa disebut kecelakaan, tapi ini yang kedua kalinya. Dia hanya anak-anak. Saya tidak bisa merusaknya seperti itu. Pikirannya berhenti di sana ketika Ma Xiaotao cepat-cepat mencuci tubuhnya, mengeringkan diri dan menemukan baju ganti sebelum dia keluar dari kamar mandi. Huo Yuhao sedang duduk di sofa dengan kepala menunduk dan kedua tangan berlutut. Punggungnya selurus panah, dan penampilannya seperti anak kecil yang tahu dia telah melakukan kesalahan, bahkan wajahnya memerah. Ma Xiaotao mendapati perilakunya sangat lucu, dan tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan itu. Huo Yuhao buru-buru berdiri seolah-olah dia baru saja terkejut. Dia bahkan tidak berani menatap Ma Xiaotao. Kepalanya masih menunduk ketika dia berkata, "Xiaotao, aku membuat kesalahan. Itu benar-benar tidak sengaja. Saya mengacau. Cukup, apa semua pembicaraan tentang mengacau ini? Orang yang meminta maaf seharusnya saya." Ma Xiaotao berusaha menjaga nada suaranya sesempurna mungkin saat dia melangkah ke Huo Yuhao dan menyentuh kepalanya. "Duduk." Huo Yuhao lengah dengan perilaku damai ini. Dia berpikir bahwa dia akan marah padanya, mengingat sifatnya yang pendek dan kepribadian yang berapi-api. Ma Xiaotao menarik Huo Yuhao untuk mendudukkannya sebelum dia duduk di sofa di seberangnya. "Maafkan aku, Yuhao. Api jahat sudah menyerang hati saya, dan saya menyeret Anda kembali ke sini dalam keadaan bingung saya dan langsung memaksa api jahat ke dalam tubuh Anda. Untungnya, saya tidak menyebabkan kerusakan pada Anda. Anda tidak melakukan kesalahan. Akulah yang membuat kesalahan. Aku tidak berpikir jernih melalui semua amarahku, dan memicu api iblisku untuk menyerang mereka, kecuali aku lupa kau sudah kelelahan dan tidak bisa segera membantuku menekan kejahatan yang tersembunyi di dalam api Phoenixku. Syukurlah, kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan benar-benar menyesali hal ini sampai aku mati." Nada bicara Ma Xiaotao sangat serius, dan wajahnya yang cantik penuh ketulusan. Huo Yuhao menatap kosong padanya, tapi kegelisahan dan kupu-kupu di perutnya sebagian besar sudah surut. Ma Xiaotao melanjutkan, "Untungnya, tidak ada yang terjadi pada Anda. Saya tidak berpikir Anda akan bisa menjelaskan apa yang terjadi, dan itu sama bagi saya. Api jahat memengaruhi pikiran dan rasionalitas saya. Adapun apa yang terjadi setelah itu." Wajahnya memerah saat dia mengatakan ini, dan dia buru-buru menahan emosinya sebelum dia melanjutkan, "Itu hanya kecelakaan. Semuanya terjadi secara kebetulan, dan saya harap ini tidak akan mengganggu Anda atau menyebabkan Anda trauma. Anda masih muda, dan Anda tidak pada usia di mana Anda harus pinus setelah wanita, jadi jangan terlalu banyak berpikir."
Apa yang seharusnya Anda lakukan adalah fokus pada kultivasi, apakah Anda mengerti? Ya, saya mengerti. Huo Yuhao mengakui berulang kali. Dia tidak pernah mengharapkan Ma Xiaotao untuk memberikan pidato seperti itu. Sementara dia merilekskan emosinya, dia mengembangkan tingkat penghormatan dan kekaguman tertentu untuk gadis ini di hadapannya. Ma Xiaotao memperhatikan perilakunya dan merasa dia semakin manis pada detik. Dia tidak bisa menahan diri, dan terkikik sekali lagi ketika dia berkata, "Baiklah, itu sudah cukup. Anda tidak harus begitu sopan dan sopan. Meskipun aku hampir mengacaukan waktu besar dan aku hampir menyakitimu, kamu tidak kalah, kan? Kau yang pertama menyentuh tubuhku selain anggota keluargaku, dan ini bahkan bukan yang pertama kalinya." Huo Yuhao ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi tidak tahu harus berkata apa saat dia memerah lagi. Ma Xiaotao tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa. Anda masih muda, dan saya tidak bermaksud hal lain dengan itu. Anda telah menyentuh tubuh saya, dan hanya itu. Anda masih anak-anak, jadi saya tidak akan bertengkar dengan Anda tentang hal ini. Anda hampir 8 tahun lebih muda dari saya, dan Anda bisa memanggil saya saudara perempuan jika mau. Dengan cara ini, Anda dapat dianggap sebagai keluarga saya, dan reputasi serta integritas saya tidak akan ternoda. Kali berikutnya saya membutuhkan bantuan Anda untuk menekan kejahatan karena itu akan menjadi benar dan pantas. Tentu saja, menjadi adik lelaki saya adalah hal yang baik. Saya akan membalas dendam pada siapapun yang berani menggertak Anda dengan memanggangnya menjadi babi menyusui." "Bagaimana dengan itu, kakak?" Sensasi masam mengalir ke hidung Huo Yuhao, dan air mata mengalir deras dari matanya. Air mata adalah produk kesedihan, tetapi mereka juga produk dari ketika seseorang sangat tersentuh. Kata-kata Ma Xiaotao mungkin tidak banyak berarti bagi orang normal, tetapi itu tidak sama baginya. Huo Yuhao telah saling bergantung dengan ibunya sejak dia masih kecil, dan dia sudah lama terbiasa dengan ketidakpedulian munafik di Dux Mansion. Dia tidak memiliki kerabat lain selain ibunya, yang selalu menelan amarahnya. Dia telah bertemu Bei Bei dan Tang Ya ketika dia pertama kali bergabung dengan Shrek Academy, dan saat itulah hatinya yang dingin mulai berubah secara bertahap, dan sensasi dingin di hatinya perlahan berubah menjadi kehangatan. Bahkan Wang Dong tidak tahu bahwa pikiran Huo Yuhao ekstrim dan radikal ketika dia pertama kali pindah ke asrama bersamanya. Hanya saja Huo Yuhao menyalurkan ekstremitas ini ke dalam tekad diam-diam dalam kultivasi dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan dirinya sendiri. Kebencian Huo Yuhao terhadap rumah Adipati masih sangat kuat pada saat itu, sampai pada titik di mana ia ingin mengakhiri garis keturunan dan garis keturunan Duke Harimau Putih untuk selamanya. Bab 112, Cinta Keluarga. Namun Huo Yuhao masih muda, dan seiring berjalannya waktu dia menjadi lebih dan lebih normal di bawah pengaruh teman-temannya. Namun, dia masih merasa sangat kesepian. Lagi pula, sahabat dan teman bukan keluarga. Dia tidak memiliki sanak keluarga lagi di dunia ini. Dia berkultivasi tanpa kenal lelah untuk menghindari kesepian dan keheningan dalam mimpinya di malam hari. Pada titik ini, air mata jatuh dari matanya karena apa yang dikatakan Ma Xiaotao. "Aku akan membalas dendam pada siapapun yang berani menggertakmu," dengan memanggangnya menjadi babi menyusui. Kakak perempuan, kalau saja dia punya kakak perempuan, dia bisa secara terbuka meminta bantuannya untuk menekan api jahat, melindunginya dan merawatnya. Ungkapan, kakak perempuan, adalah istilah yang sangat asing baginya. "Mengapa kamu menangis?" Ma Xiaotao tertegun ketika melihat Huo Yuhao menangis. Huo Yuhao melompat dari sofa ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Dia meratap ketika dia memeluknya. Dia menangis histeris untuk melampiaskan emosinya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mengubur kepalanya di dada Ma Xiaotao saat dia menangis. Ma Xiaotao linglung. Gelombang kesusahan melonjak dalam hatinya setelah itu. Meskipun dia tidak yakin mengapa Huo Yuhao menangis dengan sangat menyedihkan, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam emosinya. Dia mengembangkan ketergantungan padanya saat dia menangis. Semua wanita memiliki naluri keibuan. Itu hanya soal seberapa kuat mereka. Ma Xiaotao mungkin tampak sangat kokoh di depan yang lain, tapi dia sebenarnya sangat lembut. Mereka yang biasanya tampak tangguh sebenarnya adalah mereka yang paling rentan secara internal. Ratapan Huo Yuhao memicu insting keibuan yang baik hati yang ada di dalam dirinya. Dia menepuk punggungnya dengan ringan dan tidak menggumamkan kata-kata penghiburan. Dia merasa membiarkan dia menangis seperti ini adalah yang terbaik untuknya. Huo Yuhao menangis dengan sedih.
Ventilasi emosinya menyebabkan air matanya jatuh tak terkendali. Dia ingat kesulitannya ketika dia berada di rumah adipati pada usia yang sangat muda. Dia takut musim dingin. Setiap musim dingin, ia menggigil kedinginan bersama ibunya di malam hari. Pada hari itu, dia masih harus membantu ibunya melakukan pekerjaan di luar. Tangan ibunya sudah membeku, tetapi dia mencuci pakaian untuk pelayan kelas atas di Dux Mansion dengan imbalan minyak berkualitas rendah untuk dia gosokkan di tangannya sehingga dia tidak kedinginan. Sorot mata ibunya sangat baik dan ramah. Tapi itu juga membawa semburat kesedihan yang tidak pernah bisa dihilangkan. Dia sangat ingat bahwa ibunya menangis sangat sedih sekali. Itu karena dia bertanya, "Bu, kapan kita bisa kenyang? Bu, kapan kita bisa kenyang?" Huo Yuhao berbicara dalam tidurnya. Kalimat sederhana ini menyebabkan tubuh Ma Xiaotao bergetar. Dia menangis ketika memikirkan betapa pahitnya pengalaman Huo Yuhao ketika dia masih muda. Bu, Huo Yuhao bergumam pelan saat dia meratap. Air matanya sudah membasahi kemeja Ma Xiaotao. Namun, dia tidak sadar, dan perlahan-lahan tertidur lelap di lengan Ma Xiaotao. Dia menangis selama 15 menit sampai dia tertidur tanpa mengeringkan air matanya. Ma Xiaotao memeluknya dengan ringan. Mungkin dia merindukan perasaan berada dalam pelukan ibunya ketika dia masih muda, tetapi Huo Yuhao menempatkan salah satu tangannya di dada Ma Xiaotao dengan sangat alami. Tapi Ma Xiaotao tidak marah padanya karena melakukannya. Dia hanya merasa bahwa dia sangat menyedihkan. Semua orang akan merindukan ibu mereka. Tetapi dari caranya menangis, bagaimana mungkin dia hanya merindukan ibunya? Ma Xiaotao bisa merasakan kesedihan yang tertanam dalam di tulangnya. Dia juga mendengar beberapa kisah masa kecilnya ketika dia berbicara dalam tidurnya. Dia tidak menempatkan Huo Yuhao di tempat tidur secara langsung. Ma Xiaotao memeluknya saat dia bersandar di samping tempat tidur. Dia membiarkannya meringkuk di lengannya dan terus menepuk punggungnya dengan lembut. Saat itu masih pagi ketika pertandingan mereka telah berakhir. Tapi sekarang, Grand Imperial Star Hotel menyala dengan cahaya terang saat malam mendekat. Huo Yuhao tidur sangat nyenyak dan manis. Dalam mimpinya, ibunya hidup kembali. Dia merasakan kehangatan ibunya saat dia memeluknya. Yuhao kecil tidak pernah merasa begitu damai sebelumnya. Ibu-ibu, dia bergumam terus-menerus saat dia menempel dekat dengan ibunya di lengannya. Tidak ada lagi air mata, tetapi kehangatan dan kasih sayang yang merindukan. Dengan meratap dengan getir, ia telah melepaskan duka dan kebencian yang telah lama ia tekan. Pelukan hangat itu membuatnya benar-benar santai. Mungkin simpul di hatinya belum sepenuhnya terlepas, tetapi setidaknya itu bukan lagi simpul mati. Pertumbuhan pria tidak akan pernah jauh dari wanita. Seorang ibu, saudara perempuan, pacar, istri atau anak perempuan tidak mungkin hilang dari kehidupan seorang pria. Di tangan Ma Xiaotao yang seperti kakak atau seperti ibu, tubuh dan pikiran Huo Yuhao menjadi dewasa secara tidak sadar. Ketika sinar matahari pertama melewati jendela ke sisi tempat tidur pada waktu fajar, sinar itu mendarat di wajah Huo Yuhao. Sinar keemasan menyebabkan pemuda yang tidur perlahan-lahan bangun. Seluruh tubuhnya hangat, dan dia merasa sangat nyaman. Kekuatan jiwanya mengalir deras di tubuhnya, dan hatinya merasakan kehati-hatian yang tak terlukiskan. Seolah-olah semua akumulasi emosi negatifnya telah dibuang. Sangat nyaman. Dia memutar kepalanya dengan enggan untuk menghindari sinar matahari yang berseri-seri. Tapi bantal lembut yang tidak normal menyebabkan kesadaran Huo Yuhao menjadi sedikit lebih jelas. Saat dia menggerakkan jarinya, kekuatan elastis diberikan di ujung jarinya. Huo Yuhao benar-benar terjaga sekarang. Dia membuka matanya dan melihat wajah malas tapi serius yang memandangnya dengan aneh, sedangkan tangannya diletakkan di atas dada orang ini, dan dia bahkan meraih dada orang ini. Suster Xiaotao, ini adalah kesalahpahaman. Huo Yuhao melonggarkan cengkeramannya dengan cepat dan merangkak dengan canggung. Wajahnya memerah. Apa yang kamu panggil aku? Ma Xiaotao meluruskan wajahnya, apakah suatu malam aku memelukmu agar kamu memanggilku ini? Huo Yuhao hanya sadar kembali sekarang. Dia menundukkan kepalanya ketika dia berkata, kakak perempuan. Ma Xiaotao duduk tegak dan meregangkan lengan dan tubuhnya yang sakit sebelum menggosok kepala Huo Yuhao dan berkata, kembali ke kamarmu dan mandi. Tindakan memanjakan Ma Xiaotao menghilangkan rasa malu dan gugup yang dirasakan Huo Yuhao. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, kakak perempuan. Ma Xiaotao tersenyum dan menjawab dengan memuaskan, oh, itu lebih baik. Ketika dia mengatakan itu,
dia menyeret Huo Yuhao turun dari tempat tidur dan merapikan kemejanya. Pergi mandi dan makan sesuatu. Ini bukan awal lagi. Kami masih harus bersaing nanti. Baiklah, jawab Huo Yuhao. Meskipun wajahnya masih memerah, matanya dipenuhi dengan keramahan ketika dia melihat Ma Xiaotao. Dia berjalan menuju pintu ke kamarnya saat dia berbicara. Ketika dia hendak membuka pintu, Ma Xiaotao tiba-tiba berkata, Yuhao, aku ingin mendengar ceritamu ketika kamu mau memberitahuku. Huo Yuhao berbalik dan tersenyum cerah pada Ma Xiaotao, aku akan. Ma Xiaotao merasakan keintiman yang dia miliki dengan Huo Yuhao saat tatapan mereka bertemu. Huo Yuhao menghela nafas berat setelah dia menutup pintu di belakangnya. Dia merasa sangat bersemangat, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan kekuatan jiwa di tubuhnya telah ditingkatkan. Dia hampir menjerit karena kehati-hatian yang dia rasakan. Dia ingin mengumumkan kepada dunia bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan. Setelah kembali ke kamarnya dan membuka pintu kamarnya, Huo Yuhao melihat Wang Dong tergeletak di tempat tidurnya dalam posisi tidur yang tidak berpendar. Rasa kehangatan yang lebih besar memenuhi mata Huo Yuhao saat dia melihat Wang Dong. Tanpa ragu, Wang Dong pasti telah menunggunya kembali. Keduanya baru saja kelelahan kemarin, dan istirahat yang sudah cukup bagi mereka untuk pulih. Saat ia berjingkat-jingkat ke samping tempat tidur, Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menamparkan pantat Wang Dong. Waktunya bangun. Ayo, Wang Dong merengek kesakitan dan melompat. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao membandingkan tamparan yang dia berikan pada Wang Dong dengan pelukan yang dia berikan kepada Ma Xiaotao tadi malam. Bokong Wang Dong jauh lebih kecil, tetapi sama-sama ceria. Pantatnya sangat kenyal meskipun ia mengenakan celana. Wang Dong bingung sesaat setelah melihat bahwa itu adalah Huo Yuhao. Dia kemudian memindai dia selama beberapa saat. Setelah itu, dia tampak waspada. Kamu tidak memakai ini kemarin. Huo Yuhao menjawab secara alami, iya. Saya membantu kakak perempuan saya menekan api jahatnya kemarin. Kemejaku terbakar, dan banyak bagian yang sobek. Kakak perempuan, nada bicara Wang Dong menjadi lebih tinggi. Huo Yuhao mengangguk dengan serius dan berkata, saudari penatua mengatakan bahwa dia tidak mau menerima bantuan dari siapapun. Jika saya bersedia menjadi kerabatnya, dia akan mencintai dan melindungi saya di masa depan. Wang Dong, tahukah Anda bahwa saya sangat bahagia? Sejak ibu meninggal, saya menjadi yatim piatu. Saya akhirnya memiliki kerabat sekarang. Wang Dong merasa patah hati saat melihat sinar yang berkedip di mata Huo Yuhao. Dia berkata hampir secara naluriah, kamu masih memiliki saya. Ketika dia merasakan ekspresi aneh di mata Huo Yuhao, dia menambahkan kata-katanya dengan tergesa-gesa, kami adalah saudara. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak memperlakukan aku sebagai kakakmu. Huo Yuhao terkekeh, ini berbeda. Apa bedanya? Tanya Wang Dong keras kepala. Huo Yuhao menjawab, dia memberi saya perasaan seperti yang dilakukan ibu saya. Karena kita bersaudara, jenis kelaminmu benar-benar berbeda. Wang Dong ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahan dorongannya. Dia mendengus dan berkata, ketika kamu menikmati waktu bersama kakak perempuanmu, aku menunggumu di sini. Jika mereka tidak membiarkanku menemukanmu, aku pasti sudah bergegas. Huo Yuhao tertawa dan berkata, kamu menyebut ini menunggu. Kamu bahkan tidak tahu kalau aku masuk. Kamu tidur seperti babi. Kamu babi. Wang Dong melompat ke arahnya. Huo Yuhao berbalik untuk melarikan diri dan berkata dengan tergesa-gesa, sudah berhenti bermain. Pergi dan mandi sebelum sarapan. Kami masih harus bersaing. Tidak akan ada kompetisi individu lagi. Setelah kompetisi tim kemarin, Star Luo National Academy telah mengakui kekalahan. Anggota tim utama mereka semuanya terluka. Siapa yang bisa mereka kirim untuk melawan kita? Kita tidak harus pergi hari ini. Kami juga akan beristirahat besok. Ini final lusa. Setelah mengetahui bahwa dia tidak perlu bersaing hari ini, Huo Yuhao santai. Lebih baik tidak bersaing. Apa yang terjadi pada pertandingan semifinal lainnya? Petik 2. Wang Dong menjawab, saya juga linglung, dan tidak melihat apa yang terjadi. Dari apa yang dikatakan senior tertua, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun Sun memperoleh keuntungan luar biasa atas Akademi Mendalam Kekaisaran. Tetapi kompetisi individu hari ini masih akan berlanjut. Keuntungan luar biasa. Huo Yuhao tiba-tiba merasa ketakutan. Imperial Profound Academy memiliki 1 kaisar jiwa dan 6 raja jiwa. Tanpa mempertimbangkan strategi,
kemampuan mereka berada di atas Akademi Nasional Star Luo. Setelah mengingat bagaimana Putri Jiu Jiu menggunakan beberapa alat jiwa yang kuat untuk membalikkan arus terhadap sisinya, Huo Yuhao merasa kepalanya semakin berat. Wang Dong mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa mereka menggunakan waktu lebih sedikit daripada kami di babak tim. Dari awal hingga akhir, Akademi Mendalam Kekaisaran benar-benar ditekan dan tidak memiliki peluang. Saya juga mendengar bahwa pemimpin tim Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah dipromosikan menjadi insinyur jiwa kelas 6. Dia sangat kuat. Yu Hao, aku punya ide setelah aku bangun kemarin. Wang Dong mulai menjadi bersemangat. Gagasan apa? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Dong berkata dengan suara rendah, apakah Anda berpikir bahwa kita dianggap satu orang atau dua orang ketika kita melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri kita? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya karena bingung dan menjawab, tidak mudah untuk mengatakannya. Bahkan jika hanya satu orang, perbedaan dari guru jiwa biasa masih sangat besar. Wang Dong mengedipkan matanya yang besar dan indah dan berkata, jika senior Su dapat menggunakan pemindahan dunia bawah misterius untuk menggeser kita ke tengah-tengah lawan kita, kita bisa menggunakan. Keduanya memiliki chemistry yang hebat. Huo Yuhao segera memahami Wang Dong, apakah Anda mengatakan? Saya mengerti sekarang, tetapi apakah ini benar-benar mungkin? Wang Dong berkata, kami tidak akan tahu jika kami tidak mencoba. Mari kita tanya senior Su nanti. Baiklah, jawab Huo Yuhao segera. Setelah mereka mandi dan sarapan, mereka pergi mencari Su Sanshi dan menyampaikan ide mereka kepadanya. Setelah mendengarkan deskripsi mereka dengan serius, Su Sanshi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir itu akan sangat sulit. Saya mungkin berhasil jika saya bisa tetap dalam bentuk kura-kura Xuanwu yang terbangun. Masalahnya adalah bahwa pemindahan underworld misteriusku tidak bisa begitu saja mengubah siapapun. Prasyaratnya adalah bahwa orang yang saya coba ubah tidak memiliki keterampilan jiwa tipe pertahanan yang mencakup area luas, yang akan mencegah perpindahan apapun. Sama seperti bagaimana saya gagal ketika Putri Jiu Jiu menggunakan keterampilan jiwa Star Crown. Ketika seorang guru jiwa menggunakan keterampilan jiwanya, kekuatan jiwaku akan habis 2 kali lebih cepat jika aku ingin menggusurnya. Semakin kuat keterampilan jiwa, semakin cepat habisnya energi. Ini berlanjut sampai skill jiwa tidak bisa digunakan lagi. Mari kita bahkan tidak mempertimbangkan pertanyaan apakah Anda satu atau dua orang ketika Anda berdua menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri Anda. Murni didasarkan pada kenyataan bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri Anda sangat kuat, saya mungkin tidak dapat menggantikan kalian berdua dengan sukses. Aku mungkin berhasil jika aku dalam bentuk terbangun, yang akan membuatku dekat dengan pangkat Raja Jiwa dan ditambah oleh kekuatan dunia bawah misterius. Petik 2, Bab 113, Aks Gempa Bumi. Huo Yuhao dan Wang Dong sama-sama kecewa ketika mereka mendengar kata-kata Su Sanshi. Jika pemindahan dunia bawah misterius dapat digunakan ketika mereka melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, itu akan menjadi strategi yang hebat dalam pertempuran tim. Baiklah, jangan seperti ini lagi. Di usia yang begitu muda, Anda berdua berhasil mengubah keadaan dalam situasi kritis. Apalagi yang kamu inginkan? Guru Wang bahkan tidak akan membiarkan saya bertanya kepada Anda apa keterampilan fusi bela diri Anda. Namun, saya melihatnya hari itu. Kuat, saya ingin mencobanya jika ada peluang. Wang Dong tertawa, Saudara Su, apakah Anda ingin mencoba satu atau dua? Su Sanshi membentak, omong kosong, jelas satu. Apakah kamu ingin aku mati? Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mengungkapkan sedikit kelicikan di wajahnya dan melanjutkan, apakah kalian berdua ingin melihat apa yang terjadi di dalam babak individu? Tetapi Anda berdua harus sepenuhnya pulih terlebih dahulu. Huo Yuhao dan Wang Dong berbalik untuk saling memandang, dan mereka bisa melihat bahwa mereka berdua mulai bersemangat. Akademi Nasional Star Luo telah mengakui kekalahan, dan tidak akan berpartisipasi dalam putaran individu. Itu sebabnya pertandingan hari ini adalah antara Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Imperial Profound Academy. Meskipun Wang Yan memang menggambarkan bagaimana Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon bersaing, mereka belum melihatnya sendiri. Selanjutnya, babak individual tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu mereka. Huo Yuhao berkata, Su Sanshi, hanya kita bertiga. Su Sanshi terkekeh, 3 dari kita sudah cukup. Mengapa kita membutuhkan begitu banyak orang? Bei Bei dan senior Dai keduanya masih belum pulih dari cedera.
Yu Hao, apakah Senior Ma melakukan sesuatu untukmu kemarin? Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, kakak perempuan penatua memperlakukan saya dengan sangat baik. Su Sanxi mengungkapkan tampilan yang sama dengan Wang Dong sebelumnya, kakak perempuan. Kamu baik, kemajuan Anda cepat. Huo Yu Hao memutar matanya dan berkata, Saudara Su, kami hanya mengakui satu sama lain sebagai saudara. Dia bilang kalau ada yang berani menggertakku, hehe, kau tahu. Su Sanxi menggigil, kamu mendapat manfaat. Apakah penting apakah itu kakak perempuan Anda atau adik perempuan Anda? Ayo cepat, kita tidak punya banyak waktu lagi. Ayo pergi. Huo Yu Hao, Wang Dong dan Su Sanxi merangkak keluar dari hotel saat mereka didorong oleh rasa ingin tahu mereka. Sebagai anggota Akademi Shrek dan finalis turnamen, mereka berhasil memasuki tempat kompetisi melalui koridor untuk anggota tim. Pada titik ini, Akademi Mendalam Kekaisaran dan Akademi Teknik Jiwa Sun Moon Imperial telah memasuki tempat kompetisi juga. Sementara mereka berada di area istirahat, perhatian dari anggota kedua akademi tertarik pada mereka bertiga saat mereka mendekati. Area istirahat untuk Akademi Shrek juga tidak kosong. Wang Yan sedang duduk di sana. Alisnya berkerut ketika dia melihat mereka bertiga berjalan mendekat. Guru Wang. Su Sanxi membawa Huo Yu Hao dan Wang Dong ke area istirahat Akademi Shrek sebelum menyapa Wang Yan. Wang Yan berkata, bukankah kalian semua seharusnya beristirahat? Kenapa kalian semua ada di sini? Yu Hao, kamu baik-baik saja. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, Guru Wang, jangan khawatir. Saya telah menekan api jahat senior. Dia tidak memanggil kakak perempuannya lagi karena dia tidak ingin diinterogasi lagi. Yang terbaik adalah jika dia mengatakannya kepada semua orang begitu mereka berkumpul. Wang Yan berkata, baiklah kalau begitu. Karena ini masalahnya, mari kita semua menonton bersama. Petik 2. Mereka bertiga duduk di sampingnya, dan Su Sanxi bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Wang, apa yang terjadi kemarin? Saya hanya mendengar bahwa itu adalah kemenangan yang luar biasa. Bagaimana Sun Moon Imperial Soul Engineering bisa melakukannya? Wang Yan mengungkapkan senyum pahit di wajahnya dan menjawab, apakah Anda tahu mengapa saya tidak membiarkan Anda semua menonton mereka bersaing? Raut mata Su Sanxi berubah sedikit. Apakah kamu takut mengguncang kepercayaan diri kita? Wang Yan tertegun ketika menjawab, kamu pintar. Namun, ini hanya salah satu alasannya. Alasan lain adalah tidak ada gunanya menyaksikan mereka berkompetisi. Nada suaranya menjadi lebih serius saat dia melanjutkan, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul jelas sangat siap untuk turnamen ini. Biarkan saya memperjelas hal ini. Karena mereka adalah rival terbesar kami, saya telah memantau mereka sejak turnamen dimulai, dan menyaksikan hampir setiap putaran yang telah mereka ikuti. Tetapi tahukah Anda apa yang saya temukan? Mereka tidak pernah menggunakan strategi yang sama di setiap putaran kompetisi, terutama selama pertandingan tim. Katakan padaku apa gunanya menonton mereka. Itu hanya akan menggoyahkan kepercayaan diri Anda. Pemimpin tim mereka, Marulong, berkompetisi kemarin. Dia sempurna. Dia menggunakan 2 alat jiwa kelas 7 untuk menekan seluruh akademi mendalam kekaisaran. 6 lainnya hanya menggunakan Soul Tool Fortress. Pikirkan tentang jenis adegan apa yang akan Anda lihat ketika 6 Soul Tool Fortress dipecat pada saat yang sama. Seluruh tahap kompetisi penuh dengan serangan. Imperial Profound Academy dipaksa keluar dari panggung kompetisi oleh senjata yang menakutkan sebelum mereka bahkan bisa menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Kaisar jiwa mereka terpana saat dia melangkah maju dan tersingkir dari panggung kompetisi. Kompetisi berakhir setelah itu. Setelah mendengar deskripsi Wang Yan, ekspresi Huo Yu Hao dan 2 lainnya berubah. Meskipun mereka mengharapkan mereka untuk mendominasi, mereka tidak berharap mereka begitu dominan. Jika ini masalahnya, bagaimana mereka akan bertarung? Wang Yan melanjutkan, setelah melihat pertandingan tim kemarin, saya pikir itu tidak masalah lagi. Kami hanya akan melakukan yang terbaik di final. Su Sanxi bertanya dengan suara rendah, Guru Wang, apakah Anda pikir anggota tim utama kami akan memiliki kesempatan jika mereka datang untuk berpartisipasi dalam turnamen ini? Wang Yan menjawab setelah merenung sejenak, itu akan sulit bagi mereka. Su Sanxi menghela nafas lega dan berkata, karena ini masalahnya, jangan terlalu memikirkannya lagi. Tidakkah Anda menyebutkan sebelumnya bahwa kami telah menyelesaikan misi kami dengan mencapai tahap ini? Apakah kita menang atau kalah di masa depan, kita sudah mendapatkannya.
Karena kita hanya memiliki satu putaran tersisa, jadi bagaimana jika kita kalah, selama kita memberikan semua milik kita? Selain itu, ini bukan pertama kalinya kami menciptakan keajaiban. Kami adalah Shrek. Wang Yan tersenyum dan berkata, kamu cukup berpikiran terbuka. Saya akan lega jika Anda semua membawa mentalitas seperti itu ketika Anda bersaing. Terlepas dari apakah itu akademi atau aku, kami tidak akan terlalu peduli tentang hasilnya. Tetapi jika kita kalah, opini publik akan mendukung kalian semua. Karena Anda semua masih muda, saya khawatir Anda tidak akan dapat bangkit kembali dari kemunduran. Jika itu terjadi, saya akan menjadi orang berdosa di mata Shrek. Su Sanshi tertawa. Tidak mungkin, Guru Wang, Anda terlalu banyak berpikir. Akademi memberi kami kesempatan ini karena kami semua teguh dan ulet. Selanjutnya, kita bisa langsung kembali ke akademi jika kalah. Jangan bilang padaku bahwa akan ada orang-orang di akademi yang akan menyemburkan omong kosong. Petik 2. Ketika mereka berbicara, wasit sudah tiba di atas panggung. Star Luo Emperor juga ada di sini untuk mengamati kompetisi di atas tembok kota. Putri Jiu Jiu, yang kalah dari mereka kemarin, juga berdiri di samping Kaisar Bintang Luo. Huo Yuhao bisa merasakan seseorang mengamatinya, dan dia mengangkat kepalanya tanpa sadar. Dia melihat Putri Jiu Jiu meliriknya. Wajahnya yang menggerahkan tampaknya dipenuhi dengan frustrasi, tetapi ini hanya bisa diperhatikan oleh Huo Yuhao karena mata rohnya. Yang lain di sampingnya tidak menyadari hal ini. Di atas tembok kota, saudaraku, aku marah. Kami seharusnya bisa menang. Putri Jiu Jiu memprotes. Kaisar Bintang Luo tersenyum dan berkata, apa yang membuat marah? Itu fakta bahwa kamu kalah. Putri Jiu Jiu tidak yakin ketika dia berkata, tapi aku tidak bisa menggunakan keterampilan terkuatku. Star Luo Emperor berkata, tapi itu bukan berarti Anda tidak ingin menggunakannya. Lebih lanjut, itu mungkin tidak mengubah hasil bahkan jika Anda melakukannya. Bahkan jika Huo Yuhao dan Wang Dong tidak melepaskan keterampilan jiwa yang menekan Star Crown, apakah Anda berpikir bahwa Anda semua bisa mengalahkan Phoenix itu bersama? Jiwa bela diri Ma Xiao Tao adalah Evil Fire Phoenix, dan dia adalah keturunan Ma Hongjun, yang merupakan generasi pertama dari 7 monster Shrek. Dia adalah Kaisar Jiwa peringkat 67, dan kultivasinya adalah yang terbaik di antara semua orang di turnamen ini. Anda melihat apa yang terjadi kemarin juga. Bahkan ketika 3 Raja Jiwa bergabung bersama, mereka tidak bisa menantangnya. Apakah Anda semua akan menang jika Anda lelah? Dan itu akan lebih buruk lagi di babak individu. Kalian semua tidak punya kesempatan dengan Ma Xiao Tao dan Dai Yue Heng di sekitar. Masih tentang perbedaan kekuatan. Sementara Shrek Academy tidak mengirim jajaran terkuatnya kali ini, tidak ada yang bisa meremehkan yayasan mereka. Saya senang melihat bagaimana hal akan berjalan ketika anak muda itu tumbuh 5 tahun kemudian. Putri Jiu Jiu mendengus dan berkata, aku tidak tahu bagaimana rasanya 5 tahun kemudian, tetapi mereka kemungkinan akan meninggalkan turnamen ini dengan malu karena kegagalan. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul terlalu kuat. Mereka juga telah mempersiapkan dengan sangat baik untuk edisi turnamen ini. Shrek Academy juga muncul dengan masalah. Bahkan jika seluruh tim resmi mereka berkompetisi, mereka mungkin tidak memiliki peluang sama sekali. Star Luo Emperor tertawa dan berkata, adik perempuan, Anda terlalu khawatir tentang hasil turnamen ini. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul seperti Anda, menganggap turnamen ini terlalu serius. Pada saat yang sama, Anda dan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon menganggap ketenaran dan kekayaan terlalu serius. Karena itulah menurutmu Akademi Shrek telah melakukan langkah yang salah. Pada kenyataannya, saya pikir mereka melakukan apa yang mereka lakukan karena makna yang lebih dalam. Putri Jiu Jiu bingung ketika dia bertanya, makna yang lebih dalam. Kaisar Bintang Luo bertanya dengan suara rendah, Jiu Jiu, apa pendapatmu tentang kekuatan keluarga Su kita? Putri Jiu Jiu, yang juga dipanggil Su Jiu Jiu, menjawab tanpa ragu, kami sangat kuat. Kami hanya dapat memimpin pasukan kekaisaran untuk memaksa musuh kami keluar dan menghancurkan garis keturunan Dux Mansion untuk menjadi pemimpin kekaisaran ini karena kekuatan keluarga kami. Sangat jarang melihat klan besar seperti keluarga Su kami di benua sekarang. Bahkan ketika aula jiwa marsial berperilaku mengerikan saat itu, mereka tidak bisa melakukan apapun pada kita. Petik 2. Star Luo Emperor mengangguk dan berkata, kamu benar. Keluarga Su kami sangat kuat.
Tetapi mengapa kita hanya mengambil langkah ketika kekaisaran sedang dalam kesulitan? Bukan hanya karena orang bijak menjaga kulitnya sendiri. Kami melakukannya lebih untuk akumulasi kekuatan. Namun, keluarga Sukami semakin kecil selama beberapa ribu tahun terakhir. Di generasi kami, hanya Anda dan saya yang mewarisi Star Crown. Sekarang, pikirkan tentang Yayasan Akademi Shrek. Shrek Academy telah berkembang selama 10.000 tahun terakhir, dan mereka juga diam-diam telah melakukan banyak hal untuk benua itu. Banyak kerajaan besar juga takut pada mereka. Namun, siapa yang menurut Anda benar-benar menyadari kedalaman Akademi Shrek? Dan akankah Akademi mapan seperti itu membuat kesalahan bodoh? Lebih jauh, Shrek Academy dapat mengirim kelompok anggota tim resmi lain jika mereka mau. Putri Jiu-Jiu bertanya dengan ragu, "Saudaraku, apakah Anda mengatakan bahwa Akademi Shrek tidak menghargai turnamen?" Kaisar Bintang Luo, Su Jiawei, menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak. Shrek Academy mungkin tidak peduli dengan turnamen ini, tapi saya yakin mereka sangat menghargai kumpulan siswa muda ini. Banyak orang kehilangan beberapa hal karena kultivasi mereka yang rendah, tetapi mereka yang bermata tajam dapat menceritakan bakat mereka. Shrek Academy mungkin telah meninggalkan kesempatan untuk menjadi juara turnamen untuk melatih mereka. Kehilangan turnamen tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah jika tidak ada penerusnya. Saya telah menyaksikan Akademi Shrek bersaing di setiap babak. Saya dapat dengan adil mengatakan bahwa setiap siswa memiliki sifat khusus mereka sendiri. Jika mereka dapat berkembang pesat, diberikan 5 hingga 10 tahun, Shrek Academy akan memiliki masa depan yang cerah, dan itu akan lebih menakutkan." Ketika dia mencapai titik ini, Su Jiawei berhenti dan mengalihkan perhatiannya ke kejauhan. "Adik perempuan, Anda harus ingat ini. Dengan kekuatan akademi mereka pernah memimpin 3 kerajaan di benua itu untuk membalas terhadap Sun Moon Empire yang menyerang. Mereka bahkan menolak gelombang binatang buas dari Stardew Forest. Tanpa mereka sebagai kekuatan penstabil di perbatasan antara kekaisaran kita dan kekaisaran jiwa surgawi, kekaisaran Sun Moon akan sudah bergerak. Baiklah, mari kita menonton kompetisi." Pada titik ini, kompetisi sudah dimulai. Orang mungkin bertanya-tanya apakah Akademi Mendalam Kekaisaran menjadi marah karena malu. Anggota pertama yang bersaing adalah pemimpin tim mereka, yang adalah seorang kaisar jiwa. Dia juga yang menarik undian untuk mereka kemarin. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul mengirim seorang pemuda yang tinggi dan kurus. Di dalam area istirahat, Wang Yan memperkenalkan keduanya ke Huo Yuhao dan yang lainnya dengan sangat akrab. Pemimpin tim Imperial Profound Academy. Namanya Jiang Peng, dan dia adalah seorang kaisar jiwa. Kekuatan jiwanya berada di antara peringkat 61 dan peringkat 62, dan ia adalah yang pertama dalam sejarah Akademi Kekaisaran Mendalam yang menjadi kaisar sebelum mencapai usia 20. Karena itu, dia juga sangat sombong. Jiwa bela dirinya adalah aks gempa bumi, yang sangat kuat. Di antara semua jiwa bela diri tipe penyerangan, saya hanya tahu Clear Sky Hammer Wang Dong yang dapat menekan jiwa bela dirinya. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah mengirim salah satu anggota tim resmi mereka. Namanya adalah Michael, dan dia adalah insinyur jiwa kelas 5. Dia memiliki banyak strategi, dan saya tidak punya cara menilai dia. Di babak sebelumnya, dia akan bertarung hampir setiap saat. Dia adalah orang yang sangat stabil, dan tidak pernah sekalipun membuat kesalahan ketika bersaing. Petik 2. Klaim Wang Yan bahwa dia belum pernah melakukan kesalahan sejauh ini sudah merupakan penilaian positif sendiri. Saat dia memperkenalkan mereka, pertempuran sudah dimulai di atas panggung. Michael sudah mengeluarkan serangkaian dentang logam tepat ketika wasit berteriak untuk menandakan dimulainya kompetisi. Sebuah lempengan logam berwarna biru cerah dengan cepat muncul dari punggungnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia mengenakan baju zirah di tubuhnya. Lembaran logam juga muncul dari pinggang dan kakinya. Setelah semua lempengan logam berwarna biru cerah menutupi seluruh tubuhnya, Jiang Peng sudah bergegas melewati garis tengah. Michael mengenakan baju zirah yang berat. Setelah mengenakan baju zirah, tubuhnya sepertinya telah berkembang sekitar 3 lingkaran. Logam biru cerah melintas, dan bola cahaya putih bersinar dari dada dan perutnya. Sangat jelas bahwa ini adalah formasi inti dari alat jiwa miliknya. Alat jiwa yang menutupi seluruh tubuhnya. Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar dan mengamati dengan serius. Dia belum pernah melihat alat jiwa ini sebelumnya.
Tapi Fan Yu pernah menyebutkan bahwa alat jiwa jarak dekat kelas tertinggi adalah baju besi paling primitif di Kekaisaran Sun Moon. Namun, alat jiwa jenis ini tidak dapat dinilai menggunakan armor sederhana. Kehadirannya sangat meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif pengguna. Bahkan bisa memperkuat budidaya pengguna. Jiwa bela diri para insinyur jiwa biasanya cacat. Tapi seorang insinyur jiwa bisa melepaskan kekuatan para master jiwa tipe penyerangan dengan jenis pelindung tubuh penuh ini. Dengan demikian, sangat disayangkan bahwa Departemen Teknik Jiwa Akademi Shrek telah mengalami beberapa masalah dengan penelitian mereka saat ini. Mereka tidak memiliki pengalaman dalam memproduksi jenis pelindung tubuh penuh ini. Mereka tidak berharap melihatnya di turnamen ini. Cahaya biru menyala di tangan Michael, dan pedang besar yang warnanya sama dengan baju besi di tubuhnya muncul di telapak tangannya. Cahaya pedang itu bahkan lebih terang daripada baju besinya, dan formasi inti di ujung pedang melepaskan lingkaran cahaya biru. Saat Michael menyelesaikan semua ini, lawannya sudah ada di depannya. Jiang Peng pantas disebut sebagai siswa paling berprestasi dalam sejarah Akademi Mendalam Kekaisaran. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya ketika dia menghambur ke arah lawannya. Itu karena jiwa bela dirinya akan menyebabkan kecepatannya berkurang. Hanya ketika dia mencapai lawannya dia melepaskan jiwa bela dirinya. 6 cincin jiwa 2 kuning, 2 ungu dan 2 hitam, bangkit dari bawah kakinya secara instan. Sebuah ledakan bergema yang terdengar seperti kilat bergema di langit. Mengikuti gerakan melompat Jiang Peng, seberkas sinar ganas yang besar telah turun dari langit. Itu adalah kapak besar. Panjang kapak itu kira-kira 5 kaki. Tetapi hal yang menakutkan adalah bahwa bilah kapak juga memiliki lebar lebih dari 5 kaki. Bilah kapak berwarna hitam pekat, dan memancarkan aura dingin. Kekuatan penghancurnya yang sangat besar bisa dirasakan hanya dengan melihatnya. Meraih kapak dengan kedua tangannya, Jiang Peng memangkasnya tanpa menggunakan keterampilan jiwa. The Heaven Quake Axe bergema dengan raungan mengancam. Itu ditebas ke kepala Michael, dibantu oleh momentumnya yang jatuh. Michael tidak panik, dan dia sedikit menggeser kakinya sehingga dia mundur 1 meter. Pada saat yang sama, armor seluruh tubuhnya melintas dengan cahaya biru yang intens, yang terhubung dengan pedang di tangannya. Saat dia memegang gagang pedang dengan kedua tangan, dia membuat gerakan menebas ke atas. Jelas bahwa dia telah melakukan tindakan ini berkali-kali. Tidak ada fantasi yang terlibat. Itu sederhana, langsung dan akurat. Dia tidak menargetkan pisau kapak, melainkan menggunakan 7 kaki panjang pedangnya untuk menyapu ke arah pegangan kapak lawannya. Jiang Peng mendengus, dan gerakan menebas ke bawahnya berhenti di udara. Dia malah menyapu kapaknya secara horizontal, menyebabkannya bertabrakan kuat dengan pedang. Michael terhuyung mundur ketika raungan yang keras terdengar. Momentum Jiang Peng juga berhenti, dan tubuhnya bersinar dengan serangkaian lampu listrik. Huo Yuhao segera mengerti bahwa baju besi dan pedang Michael harus membawa efek kilat. Itu tidak jarang untuk alat jiwa pertempuran jarak dekat untuk membawa efek unsur. Namun, dia dikejutkan oleh kekuatan Michael. Ini jelas karena peningkatan oleh alat jiwa. Dengan alat jiwa meningkatkan kekuatannya, dia tidak kalah dengan kaisar berjenis kekuatan seperti Raja Jiwa. Ini menunjukkan efek peningkatan besar dari alat jiwa ini pada dirinya. Deskripsi Wang Yan juga membuat Huo Yuhao semakin terkejut. Wang Yan berkata, di babak sebelumnya, Michael juga menunjukkan kemampuan ofensif jarak jauhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan alat jiwa pertarungan jarak dekat. Penjelasan Wang Yan menyebabkan Huo Yuhao terpana. Kemampuan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah mencapai standar yang luar biasa. Namun, Michael juga merasa tidak enak setelah dipukul oleh kapak. Dia tidak berhasil mengejar Jiang Peng, yang menderita mati rasa di sekujur tubuhnya. Keduanya berhenti di panggung kompetisi untuk sementara waktu. Setelah itu, Michael tidak terus bertarung dengan paksa. Sinar biru cerah di belakangnya bersinar lebih terang, dan tubuhnya bertambah cepat. Dia meledak beberapa meter sebelum jari kakinya menyentuh tanah. Kemudian, dia beralih arah pada sudut 90 derajat, tetapi kecepatannya tidak menurun. Dia meledak ke tengah panggung kompetisi. Arogansi Jiang Peng telah sedikit menurun sekarang. Dia secara alami tahu pentingnya babak ini untuk Akademi Mendalam Kekaisaran. Dia tidak berkompetisi lebih dulu karena dia ceroboh. Dia telah mempertimbangkan keputusannya dengan cermat sebelum membuatnya. Hanya jika dia berhasil menyingkirkan beberapa lawan maka mereka memiliki peluang untuk memenangkan kompetisi individu hari ini.
Ini juga mengapa dia tidak menggunakan keterampilan jiwanya ketika dia datang. Dia perlu melestarikan kekuatan dan kemampuan jiwanya sehingga dia bisa bertahan lebih lama. Namun, Michael jauh lebih kuat dari yang dia duga. Dia adalah Raja Jiwa, dan jelas bahwa kultivasinya tidak meningkat hanya melalui pelatihannya sendiri. Fondasinya tidak sedalam seorang guru jiwa ortodoks. Tapi justru Raja Jiwa ini yang tidak dirugikan setelah dia bertemu dengan serangannya saat dia mengenakan baju besi. Seluruh tubuh mati rasa bukanlah perasaan yang baik. Jiang Peng tahu bahwa ia tidak bisa lagi menahan diri. Kalau tidak, dia akan dirugikan semakin lama lawannya tetap berdiri. Saat dia berpikir sampai titik ini, cincin jiwanya yang ketiga menyala ketika dia berbalik. Cincin jiwa umur 1000 tahun itu memancarkan cahaya yang elegan sementara Heaven Quake Axe telah bergerak di tengah serangkaian ledakan udara yang meledak. Heaven Quake Axe ini pantas disebut sebagai alat jiwa tipe serangan yang kuat oleh Wang Yan. Setelah menabrak, kapak besar berputar di udara seperti cakram cahaya besar yang memancarkan sinar dingin. Bulan purnama yang gelap turun dari langit. Itu berhasil mengejar sosok berlari Michael dalam sekejap mata. Huo Yuhao melihatnya dengan jelas kali ini. Armor dan pedangnya melepaskan arus petir biru yang intens saat ia menghunus pedangnya. Arus tidak membubarkan diri, tetapi dengan cepat berkumpul menuju ujung pedang sebelum dilepaskan dengan brutal sekali lagi. Petir sangat tidak stabil. Untuk alat jiwa ini untuk menyegel kekuatan petir dan melepaskannya dengan kontrol yang tepat, Huo Yuhao sedikit tidak yakin tentang bagaimana menggambarkan alat jiwa ini lagi. Dia percaya bahwa itu bukan hanya alat jiwa kelas 5, dan mungkin tidak diproduksi oleh Michael sendiri. Ini terutama karena pedang itu melepaskan cahaya kilat yang hampir tampak kokoh. Saat digunakan, bahkan terasa seolah ada aliran atau gelombang. Namun, Michael salah perhitungan kali ini. Jiang Peng melambaikan kedua tangannya di kejauhan, dan Heaven Quake Axe yang awalnya galak tiba-tiba berubah arah di udara. Itu menarik busur yang tampak aneh dan berayun di belakang Michael langsung. Bilah kapak menebas dengan berat. Reaksi Michael tidak lambat. Dia melompat maju segera ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jiwa pendorong di balik baju besinya dilepaskan dengan kekuatan penuh. Tapi itu bukan lagi hanya kekuatan pendorong sekarang. Sebaliknya, itu menembakkan cahaya yang kuat ke belakang yang berusaha untuk menahan serangan dari Heaven Quake Axe. Tetapi seorang kaisar jiwa adalah seorang kaisar jiwa. Alat jiwa pada tubuh Michael ini sangat kuat, tapi Jiang Peng juga bukan lawan yang mudah. Bagaimanapun, dia adalah talenta top dalam sejarah Akademi Kekaisaran Mistis. Setelah memeriksa lebih dekat, adalah mungkin untuk menemukan bahwa cincin jiwa pertama kuning Jiang Peng berkedip dengan cahaya halus. Pancaran ini sangat istimewa, dan tidak seperti pancaran yang dipancarkan oleh jiwa bela diri Tuan Jiwa. Itu halus, dan melintas dengan frekuensi yang menyerupai denyut jantung. Jiang Peng tidak pernah menggunakan keterampilan jiwa pertamanya sebelumnya di putaran sebelumnya. Secara umum, keterampilan jiwa master jiwa biasanya lebih kuat setelah mereka diperoleh. Itu karena batas yang ditambahkan akan lebih besar. Tapi Jiang Peng spesial dalam aspek tertentu. Keterampilan jiwa pertamanya tidak digunakan untuk serangan langsung atau pelanggaran. Itu adalah keterampilan jiwa tipe kontrol yang digunakan untuk mengendalikan jiwa bela dirinya. Heaven Quake Axe adalah jiwa bela diri tipe serangan yang sangat tangguh, dan juga membawa kemampuan destruktif yang kuat. Itu bisa dibandingkan dengan Clear Sky Hammer milik Wang Dong. Kekuatan penghancurnya masih sangat menakutkan bahkan tanpa menggunakan keterampilan jiwa. Ketika Jiang Peng telah menyatu dengan cincin jiwa pertamanya, dia tidak sengaja memilih binatang jiwa yang salah. Ini telah menyebabkan dia memiliki keterampilan jiwa tipe kontrol ini. Tetapi dengan kecerdasan dan fondasinya yang kuat, ia berhasil maju dengan cara lain di bawah bimbingan para guru Akademi Kekaisaran Mistis. Dia menemukan pelanggaran khusus, yang disebutnya 18 Dragon Slaying Slash. Kekuatan Slash 18 Dragon Slaying ini adalah bahwa itu bukan keterampilan jiwa. Itu lebih baik daripada keterampilan jiwa, dan dapat dikombinasikan dengan keterampilan jiwa lainnya. Dengan kontrol cincin jiwa pertama, dia dapat mengaktifkan Heaven Quake Axe untuk menyerang secara berurutan hingga maksimum 18 kali. Ini adalah pertama kalinya gerakan pembunuh ini ditunjukkan dalam pertandingan individu. Bang, di depan Heaven Quake Axe, cahaya yang ditembakkan oleh Soul Thruster langsung terbelah, dan kapak itu menghantam punggung Michael dengan keras. Pada saat berikutnya setelah Heaven Quake Axe menyerang, suara ledakan tumpul terdengar.
Dampaknya menyebabkan Michael didorong ke depan. Ledakan konsusif. Ini adalah kemampuan destruktif yang dibawa oleh Heavenquake Axe. Seiring dengan bobotnya yang sangat besar, serangan ini sangat berat. Jelas bahwa baju besi di belakang Michael telah dipukul hingga membungkuk ke dalam. Kapak yang menusuk terus bergerak maju, dan Michael memuntahkan darah segar. Dia terhuyung-huyung saat jatuh ke depan. Bukan karena Jiang Peng sangat kuat, hanya saja perubahan pada serangannya terlalu istimewa. Itu berbeda dari apa yang diketahui Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon tentang Jiang Peng. Michael sangat dirugikan sekarang. The Heavenquake Axe, bagaimanapun, tidak peduli. Kemarahan yang ditahan Jiang Peng dalam kompetisi tim kemarin dilepaskan sekarang. The Heavenquake Axe memangkas ke arah daerah yang sama dengan yang sebelumnya menyerang dengan booming yang menusuk telinga. Armor Michael harus bangga dengan dirinya sendiri karena mampu menahan pukulan pertama Heavenquake Axe. Tetapi ledakan konkusif yang dibawanya tidak bisa dilenyapkan dengan mudah. Jika dilepaskan sekali lagi, ia akan terluka parah jika tidak terbunuh. Wasit turun tangan tepat waktu dan memblokir Heavenquake Axe di udara. Dia juga mengumumkan akhir kompetisi. Jiang Peng mengingat kembali jiwa bela dirinya. Berbalik, dia mengaitkan jarinya ke arah tim Akademi Sun Moon di ruang tunggu dengan ekspresi dingin dan sombong di wajahnya. Xiao Hongchen mengeluarkan suara berdesir saat dia berdiri. Dia akan naik ke atas panggung, tetapi dihentikan oleh Marulong. Xiao Hongchen memelototinya, tapi Marulong menggelengkan kepalanya dan menatapnya. Setelah itu, dia berjalan sendiri ke atas panggung. Selama putaran tim, menggunakan alat jiwa sebagai tim akan mencapai efek yang cukup besar. Tetapi dalam putaran individu, sulit untuk menggunakan alat jiwa untuk menebus kesenjangan antara Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa. Sangat penting untuk mengetahui bahwa Jiang Peng bukan hanya seorang Kaisar Jiwa biasa, tetapi bakat yang dibina oleh Imperial Mystical Academy. Mereka telah mengumpulkan semua sumber daya mereka untuk merawatnya, dan dia tidak lagi melestarikan kekuatannya pada saat kritis ini. Michael dikirim untuk bersaing terlebih dahulu, tetapi tidak dengan harapan mengalahkan Jiang Peng. Tujuannya adalah untuk menghabiskan sebagian dari kekuatan jiwanya. Namun, sepertinya Akademi Teknik Sun Moon Imperial akan menjadi pihak yang kurang beruntung jika ini terus berlanjut. Mata Wang Yan bergeser sedikit ketika dia melihat Michael dikalahkan. Dia memikirkan sesuatu di hatinya. Meskipun alat jiwa Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul sangat kuat, kekuatan seorang insinyur jiwa bisa dikatakan bergantung sepenuhnya pada alat jiwa. Melawan master jiwa elit dalam tahap kompetisi terbatas, mereka tidak akan memberinya banyak keuntungan. Jiang Peng telah memaksa Marulong untuk bersaing. Bagi para pengamat, ini adalah hal yang baik. Sampai batas tertentu, kemampuan dan metode pemimpin tim Akademi Sun Moon ini akan menjadi kunci kemenangan di final. Jiang Peng sedikit ketakutan ketika melihat bahwa Marulong adalah yang berikutnya untuk bersaing. Dia menyipitkan matanya saat dia memegang Heavenquake Axe. Jika dia bisa mengalahkan Marulong, Imperial Mystical Academy mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan. Pertempuran ini akan sangat krusial. Aku akan mengalahkanmu. Jiang Peng mengarahkan Heavenquake Axe-nya ke Marulong. Dia berusaha memprovokasi dia. Marulong tertawa lembut, apakah Anda pikir ini akan memprovokasi saya? Keduanya mundur ke tepi panggung kompetisi saat mereka berbicara. Jiang Peng mendengus, Marulong, aku akan membiarkanmu menyadari bahwa para insinyur jiwa sepertimu yang mengeksploitasi kekuatan eksternal tidak akan pernah sebanding dengan para penguasa jiwa seperti diriku yang bekerja keras untuk memenuhi potensi kita. Anda akan dikalahkan di bawah kapak saya seperti yang baru saja terjadi. Petik 2. Marulong menggelengkan kepalanya dan berkata, Michael tidak melepaskan kemampuan penuhnya. Itu tidak berarti bahwa seorang guru jiwa lebih baik daripada seorang insinyur jiwa hanya karena Anda mengalahkannya. Michael tidak menggunakan alat jiwa apapun yang ia kembangkan sendiri. Kemampuannya tidak benar-benar dilepaskan untuk melawanmu. Seseorang memahami dirinya sendiri yang terbaik, sehingga seorang insinyur jiwa hanya pada kondisi puncaknya ketika ia menggunakan alat jiwanya sendiri. Saya menciptakan setiap alat jiwa yang saya gunakan. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu insinyur jiwa sejati. Jiang Peng mendengus. Aku akan bodoh jika aku percaya padamu. Apakah Anda membuat alat jiwa kelas 7 yang Anda gunakan juga? Aku tidak perlu berbohong padamu, kata Marulong acuh tak acuh. Pada titik ini, mereka sudah mencapai tepi panggung kompetisi. Ketika wasit berteriak,
Cocok kan? Mulailah. Pertempuran besar terjadi. Jiang Peng menghambur maju ke arah Marulong seperti sebelumnya. Marulong mengangkat tangan kanannya, dan jelas terlihat ada cincin perak di masing-masing jarinya. Cincin pertama terlintas, dan laras logam yang panjangnya sekitar 1,5 meter dan lebar 10 cm muncul di telapak tangannya. Dia kemudian mengangkatnya ke bahunya, dan melepaskan jiwa bela dirinya. Pelepasan jiwa bela diri Marulong menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan aneh, dan kepalanya tiba-tiba menggelembung. Sudah jelas bahwa itu tidak lagi selaras dengan tubuhnya. Bahkan rambutnya tampak jarang. Dia tampak jelek di tengah-tengah keanehan ini. Jiwa bela dirinya disebut Biki Dead Spirit AP, jiwa bela diri tipe bantu. Dia melakukan ini untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar dan bertahan lebih lama seperti kebanyakan insinyur jiwa. Keterampilan jiwa Marulong juga digunakan untuk membantu meningkatkan kekuatan jiwanya atau untuk meningkatkan ledakan kekuatan jiwanya. Ini juga merupakan alasan penting mengapa dia bisa menciptakan alat jiwa kelas 7 yang berada di luar levelnya. Marulong adalah seorang jenius mutlak dalam produksi alat jiwa di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Jika bukan karena kultivasinya yang kurang, ia sudah memenuhi syarat untuk menjadi insinyur jiwa kelas 7. 6 cincin jiwa 2 kuning, 2 ungu dan 2 hitam, muncul bersamaan. Laras perak juga memancarkan sinar intens di saat berikutnya. Bola cahaya keperakan melesat ke arah Jiang Peng, yang bergegas mendekat. Bola cahaya itu terbang dengan kecepatan yang sangat besar dan hampir mencapai Jiang Peng ketika melintas dengan cahaya. Perhatian Jiang Peng sepenuhnya terfokus pada tubuh Marulong, dan ia secara alami waspada. Dia langsung menghindar saat melihat Marulong menyerang. 3 sosok terbentuk saat pancaran dari cincin jiwa keduanya melintas. Kedua sosok di samping bergerak maju dengan cepat, sementara sosok tengah yang menghadap bola cahaya perak melompat dan mencoba menghindari serangan. Namun, Marulong sepertinya sudah menduga itu. Adaptasi Jiang Peng tampaknya sia-sia. Setelah bola perak tiba-tiba berhenti, ledakan dahsyat terdengar di saat berikutnya. Cahaya perak yang intens memenuhi seluruh tahap kompetisi. Semua penonton di Star Luo Plaza langsung menutup mata mereka karena cahaya yang kuat. Meskipun Jiang Peng telah dibagi menjadi 3 angka, dia masih menanggung beban terberat dari serangan itu, dan berteriak kesakitan di bawah cahaya perak yang intens. Saat dia menutup matanya dengan cepat, semuanya sudah memutih di depannya.